semua. Nah, kita kembali lagi ya di kuliah Jarkom ya. Terakhir kita membahas terkait dengan bagaimana sih secara umum ya jaringan paket switch ya, network ya yang ada di di TCP/IP. Kemudian kita melihat juga kemarin bagaimana kita tahu bahwa ada resource yang harus di manage gitu ya. Ditambah lagi ada potensi terjadi congestion gitu ya. Link yang tidak terutilize secara maksimal ya. Nah, terakhir kita melihat ya, ada beberapa pilihan ini ya, pilihan bagaimana sih kita melakukan pengalokasian resource gitu ya, lewat beberapa taksonomi yang ada gitu. Nah, berikutnya ya kita sudah punya bayangan lah ya, ada beberapa pilihan yang bisa digunakan untuk melakukan alokasi resource. Nah, berikutnya bagaimana kita mengevaluasinya gitu ya. Apa sih parameter yang bisa kita gunakan ya untuk mengevaluasi ya seberapa bagus ya alokasi resource yang digunakan. Jadi tentunya kita ingin ya yang pertama efektif ya. Artinya apa? Kita kan punya punya dua parameter dasar lah gitu ya. Yang pertama ada throughput dan delay. Nah, throughput ini menunjukkan seberapa cepat paket ini disalurkan ya lewat jaringan dan komponen-komponennya. Delay ya. Nah, di poin pertama ini ya kita lihat bahwa throughput ini kita pinginnya sebesar-besarnya ya, delay-nya itu sekecil-kecilnya. Namun dua parameter ini ya, ini saling mempengaruhi ya, tidak independen. Nah, kenapa seperti ini? Karena dalam kondisi tertentu ya, ketika kita ingin memaksimalkan throughput, kita nanti akan bertemu dengan zona transisi di mana menaikkan throughput akan memperbesar delay gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena akan ada proses drop paket ya, retransmisi dan seperti itu. Nah, kalau kita ingin delay-nya itu sekecil mungkin gitu ya, maka sisi praktisnya ya udah kita mengirimkan paket kecil-kecil gitu ya. Tapi pengiriman paket yang kecil-kecil ini akan tidak memaksimalkan throughput gitu. Nah, oke. Nah, di sini disebutkan lagi ya bahwa untuk untuk pengalokasian resource ini ya kita untuk meningkatkan throughput ya, kita akan mengisi ya jaringan ini dengan paket-paket sebanyak mungkin sehingga utilisasinya itu akan 100%. Nah, kemudian kita ya di sisi yang sama, di waktu yang sama kita juga ingin menghindari ya linknya itu idle ya atau tidak terutilize gitu. Nah, problemnya adalah kalau kita menaikkan jumlah paket ya dalam jaringan, maka tadi ya kita akan berhadapan dengan antrian di router ya atau di komponen jaringan. Nah, semakin banyak queue yang nyampe di router ya melebihi batasnya, maka ini akan di drop gitu ya. Dan ini akan menghasilkan delay yang lebih lama. Oke. Nah, kemudian kalau kita kita lihat lagi ya relasi dari throughput dan delay ya. Jadi kita sekarang ya membanding gitu ya. Dia sebenarnya hal yang berbeda tapi saling berkaitan ya, erat bahkan dan menunjukkan performa dari satu hal yang sama yaitu jaringan. Maka kita tentukan power sama dengan throughput dibagi dengan delay ya. Jadi rasio antara throughput ya dan dibagi dengan
delay yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi pengukur ya, parameter yang menunjukkan efektivitas dari pengalokasian resource ya, skema pengalokasian resource. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya dalam dalam persamaannya tadi ya, power ya sama dengan throughput dibagi dengan delay ya. Nah, di awal-awal ya itu akan terjadi istilahnya itu slow start ya. Nanti kita akan lihat di bagian berikutnya. Jadi di awal-awal si pengirim ini kan tidak tahu kondisi jaringan ya, maka dia akan start sedikit demi sedikit gitu. Ketika dia sudah punya informasi dan memang jaringannya ini bisa diutilisasi dengan baik, maka dia akan meningkat ya throughput per delay-nya. Ini bisa berarti ya delay-nya konstan ya, throughput-nya naik, atau throughput-nya konstan ya, delay-nya yang menjadi makin kecil gitu ya. Nah, akan ada titik di mana dia dianggap sebagai optimal ya, di mana nilai ini menunjukkan kalau istilah saya ya, menunjukkan batas atas ya dari throughput per delay gitu. Artinya apa? Kalau misalkan kita di bawah load-nya itu di bawah ini, kita tidak menggunakan resource secara efisien gitu ya. Tapi lebih dari itu, sama, kita juga tidak menggunakan jaringan ini secara efisien. Apa bedanya? Kalau di bawah optimal load ya, kita tidak akan berhadapan dengan congestion gitu ya. Tapi ketika di kanannya ya, kita akan berhadapan sebenarnya dengan congestion. Karena apa? Efektivitasnya itu akan akan menurun karena jaringan ini sudah melebihi nilai optimalnya gitu. Jadi sepersekian dari paket itu ya akan mengalami yang pertama dropping ya, dan yang kedua adalah retransmisi. Nah, jadi ada nilai yang nantinya itu akan kalau sudah tercapai nilai ini tuh biasanya ya ini akan relatif konstan di titik itu gitu ya. Dengan asumsi tidak ada perubahan kondisi jaringan. Betul. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya kita lihat ya bahwa pengalokasian resource ya, efektivitas utilisasi ya, itu tidak jadi unsur tunggal gitu ya dalam melihat performa alokasi resource atau skema yang digunakan gitu. Jadi berikutnya ini kan kalau kita lihat tadi kan seolah-olah kita single user gitu ya, tidak menggunakan konsep yang realnya yaitu dalam satu jaringan yang sama gitu ya, dalam medium yang sama ini banyak user dan banyak level of service yang digunakan. Maka kita nanti akan melihat ya bahwa kata kunci kedua adalah fairness-nya ini. Nah, jadi bagaimana isu fairness ini akan di-manage gitu ya. Nah, karena kita harus mempertimbangkan fairness ini ya, kita nanti akan lihat ya bahwa fairness ini akan menjadi hal yang kalau tadi kan kita efektivitas lebih gampang ya di kuantisasi. Nah, sedangkan fairness ini agak susah karena kita nanti akan berhadapan dengan beberapa layer. Contoh ya layer service. Ada yang servisnya itu butuh delay minimal, bandwidth-nya sedikit gitu ya. Ada yang butuh bandwidth-nya besar ya, tapi delay-nya itu juga harus kecil gitu ya. Nah, itu kombinasi yang seperti itu yang akan kita temui gitu. Nah, oke. Kemudian berikutnya ya, kita bisa lihat ya kalau contoh misalkan di skema yang berbasis reservasi gitu ya. Nah, reservasi ini kan kita mereserve mereserve router gitu ya dan jaringan gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan unfairness gitu ya. Karena apa? Yang pertama kali mengalokasikan ya, itu akan lebih diuntungkan gitu. Yang terakhir karena resource sudah dialokasikan oleh user lain, maka yang terakhir ini
tidak kebagian. Maka disebutnya control unfairness. Jadi ini dari sisi dari sisi user yang banyak. Nah, di user yang sama ini juga terjadi istilahnya itu ketidak fairnessan ya, tidak fairnya karena reservasinya ini akan gini. Jadi satu user ya mungkin akan menggunakan video stream gitu ya di kecepatan 1 megabit ya per second. Nah, sedangkan ya user yang lain ya karena tadi reservasinya sudah tinggal dikit gitu ya, maka dia akan dapat 10 kbps gitu ya. Nah, ini kan sangat jauh ya, ekstrim gitu ya. Ini contoh ketidak fairnessan gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kalau kita tidak asumsi ya kita hanya punya satu jenis layanan gitu ya, tapi usernya banyak. Nah, maka kita akan secara insting ya gitu ya, kita akan melihat bahwa untuk beberapa user yang berbeda ya menggunakan jaringan yang sama, kita akan bilang ya ini fair ya jika masing-masing itu dapat share bandwidth yang sama. Nah, jadi definisi ini ini definisi yang secara insting itu kita sepakati gitu ya. Kalau fairness itu dari sisi bandwidth-nya berarti seragam. Anggaplah 1 megabit ya dibagi 10 pengguna, maka masing-masing dapat 100 kilobit per second. Nah, oke. Nah, tapi kalau misalkan ya kita tidak melakukan reservasi gitu ya, maka kita akan akan susah untuk melakukan fairness-nya gitu ya. Karena kan nggak ada reservasi kan, artinya contoh misalkan kita jaringan yang agak dinamis lah gitu ya. Kadang dalam satu waktu ada akan merombak lagi gitu ya, manajemen yang sudah dibuat. Jadi equal shares ya itu tidak lagi akan akan inline dengan fair share gitu. Jadi seperti ini ya keadilan ya. Adil itu tidak harus sama gitu ya. Tapi adil itu adalah proporsional. Nah, kita nanti lihat ya bagaimana ya jika ya kita tahu bahwa di jaringan ini kan melewati banyak router, banyak komponen jaringan gitu ya. Nah, bagaimana dengan contoh seperti ini. Jadi ada satu komunikasi ya melalui 4 hub. Jadi dari sini ya, ini ya 1, 2, 3, 4 kita sampai ke sana. Kemudian ini ya nanti akan balapan ya dengan ini ya 3 buah komunikasi yang hanya melalui satu hub. Jadi yang hub pertama ini gitu ya, hub kedua ini, yang komunikasi ketiga ini gitu. Nah, ini kan kalau kita lihat secara holistik ya, ini kan tentunya berbeda gitu ya. Karena apa? Karena ini kan bukan hal yang sama gitu ya. Satunya 4 hub gitu ya, satunya hanya single hub. Nah, tapi kita lihat di masing-masing router. Nah, router ini kan nggak punya informasi holistik sebenarnya, masing-masing router ini. Ya, dia hanya bisa mengadvertise dan mempelajari routing dari sebelahnya. Tapi kan dia tidak punya bayangan gitu ya. Apalagi kita lihat bahwa router ini sampai di level 3, di layer 3 saja. Sedangkan end to end itu di layer 4. Maka router ini sebenarnya tidak punya informasi, tanda kutip gitu ya, tidak punya informasi eksplisit berapa kali paket ini akan dilewatkan ke dia gitu ya. Nah, ini adalah isu yang yang perlu kita lihat ya dari sisi fairness. Tadi kita lihat dari sisi jenis layanan gitu ya. Yang kedua dari jumlah usernya itu sendiri. Yang ketiga adalah dari hubnya ya atau rute yang harus dilalui oleh paket ini. Jadi kalau kita ngomong fairness ini nanti kita akan terlokalisir biasanya gitu ya. Contoh misalkan kita memanage
satu jaringan, misalkan di satu lantai gitu ya, maka kita sebenarnya ya melakukan fairness-nya itu adalah di jaringan lokal yang itu gitu, tidak sampai ke jaringan yang lebih tinggi. Karena apa? Itu black box ya. Kita tidak, yang pertama mungkin manage user adminnya itu beda gitu ya. Yang kedua adalah rute yang harus dilalui itu akan berbeda-beda tergantung request atau komunikasi yang di-establish oleh transmitter ya atau receiver-nya. Jadi apa namanya, ini hal yang cukup inilah gitu. Nah, cukup ini ya, cukup rumit ya. Kita lihat dari mananya gitu. Nah, oke, jadi kalau kita lihat ya secara fairness, nah ini sebenarnya ada juga yang membuat fairness index gitu ya. Jadi apa namanya, asumsi ya, asumsinya adalah kita punya pet yang sama ya, dan kita sebut fair itu adalah sama, equal ya. Fair itu adalah sama dan semua petnya itu panjangnya sama. Jadi kita bisa lihat ini jaringan yang skupnya mungkin lebih kecil gitu ya. Nah, ini ada namanya Jane ya. Ini mempropos ukuran ya untuk menghitung fairness gitu ya di mekanisme congestion control. Kenapa kita perlu satu metrik yang yang bisa kita rumuskan bareng-bareng? Karena ini akan jadi benchmark ya kalau kita melihat ada beberapa skema atau algoritma yang dipropos gitu. Jadi kita bisa mengkuantisasi gitu ya. Nah, walaupun kita lihat bahwa ini adalah kuantisasi dengan asumsi-asumsi yang tentunya relevan gitu ya. Tidak semua kondisi itu akan bisa dirumuskan oleh satu persamaan. Ya, anyway ya, kita lihat si ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya satu set ya dari X1 sampai Xn gitu ya. Nah, ini diukur dari unit yang misalkan ya kita sepakati bit per second atau megabit per second ya. Kemudian untuk fairness index-nya ya. Jadi kita mengkuadratkan ini ya, mengkuadratkan ya masing-masing throughput ya dibagi dengan ada berapa link ya dikalikan dengan ini throughputnya kuadrat. Nah, jadi ini nanti akan bernilai dari 0 sampai dengan 1, di mana satunya ini adalah fairness yang paling fair gitu ya, yang greatest fairness. Nah, oke, kalau 0 maka dia dianggap tidak fair ya, atau minim sekali ya fairness-nya. Nah, ini kita lihat dari sisi throughput ya. Nah, kemudian berikutnya ya, kalau kita kalau kita tahu bahwa fairness ini seperti ini gitu ya, sementara kita kita lihat itu fairness itu sama gitu ya. Sebenarnya fairness itu bukan sama tapi proporsional gitu ya. Tadi kan asumsinya usernya ini melalui pet yang sama gitu ya. Dan ini akan proper dilakukan dengan layanan yang sama. Contoh masing-masing itu layanan VoIP semua gitu ya. Nah, ini akan lebih mudah dihitung fairness-nya. Tapi kalau misalkan layanannya beda-beda gitu ya, belum lagi dia akan ada QoS yang berbeda level gitu ya. Dan lagi ada beberapa user yang memang user itu kalau misalkan kita di satu lantai gitu ya, misalkan Labtech 5 gitu. Kita sebagai network admin itu lebih lebih condong untuk mengalokasikan resource ya itu kepada komputer-komputer yang memang dia lebih sering mengakses jaringan. Contoh ya komputer server gitu ya, server misalkan FTP server ya, mail server, web server gitu ya, dibandingkan dengan user-user biasa gitu ya. Nah, ini kan akan berbeda bentuk fairness-nya. Padahal dia menggunakan satu link yang sama gitu. Nah, ini yang yang akan jadi kerumitan tersendiri gitu ya. Tapi untuk saat ini sih lebih kita lihat dari sisi analisis sederhana ya. Tadi menggunakan jumlah hop yang sama gitu ya. Dan layanannya itu sama gitu ya. Bisa di head to head-kan lah gitu ya, tidak jomplang gitu ya. Nah, kemudian ke berikutnya ya kita lihat bahwa seperti yang kita pernah bahas di pertemuan sebelumnya ya, bahwa di router ya atau di komponen jaringan, bahkan di NIC card itu ya ada Vivo ya.
gitu ya, first in, first out. Ya, atau istilah lainnya adalah first come yang duluan ini yang akan diproses gitu. Nah, jadi cara kerjanya ya teman-teman di sini mungkin sudah agak familiar dengan Vivo ini ya. Nah, jadi paket yang data pertama ya di router ini akan ditransmisikan pertama kali. Jadi siapa yang duluan itu yang akan diproses duluan. Nah, jika ya jumlah buffer ya dari setiap router itu terbatas ya, maka jika paket itu datang dan queue-nya itu full, maka routernya akan mendiscard paketnya. Nah, ini prinsip yang digunakan di jaringan paket switch gitu ya. Oke. Ini dilakukan ya, notes ketiga adalah ini dilakukan ya tanpa melihat paket ini dari mana gitu. Ini flow ya, oke. Sebentar, apakah sudah muncul lagi share screen saya? Tadi sempat ada trouble. Oke, ya. Mohon maaf ya tadi ada putus koneksi. Ya, saya coba ulangi dikit ya. Jadi di poin ketiga ini ya, jadi ini kan nggak melihat ya paketnya mau dari mana, mau sepenting apa, siapa yang ngirim gitu ya. Nah, itu tidak dilihat ya. Siapapun yang datang ketika buffernya penuh, maka dia akan di-discard. Jadi, apa namanya, sebutannya adalah tail drop. Jadi, yang dibuntutnya ya, yang datang terakhir, buntut itu kan terakhir ya, ketika buffernya penuh, nah dia akan di-discard. Nah, oke. Nah, kita lihat ya bahwa tail drop ya dan Vivo ini sebenarnya dua hal yang mungkin akan menunjukkan satu sistem ya, tapi sebenarnya ini apa namanya agak beda ya terminologinya gitu. Kalau Vivo ini lebih ke mekanisme antrian gitu ya, schedulingnya, mekanisme schedulingnya, penjadwalan paket datang dan paket keluarnya gitu ya. Nah, kemudian tail drop ini adalah drop policy. Jadi aturan yang digunakan ya, manakala kapan ya kondisi seperti apa sih paketnya akan di drop gitu. Oke, walaupun mirip tapi ini menunjukkan hal yang berbeda ternyata. Contoh kalau misalkan kita lihat ya di A ya, ini ada Vivo queuing ya. Nah, Vivo queuing ini dia apa namanya kita bisa berasumsi Vivonya ini infinite. Sehingga apa? Dia akan ngisi aja gitu ya. Ngisi terus yang di bagian ujung ini dikonsumsi atau ditransmitkan ya, direlaykan. Jadi dia akan mengisi ruang-ruang yang sudah didefinisikan saja gitu. Di sini ada free buffer ya, kalau misalkan ini free, kemudian queue paket ini yang sedang mengantri gitu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ilustrasi tail drop ya, kalau misalkan Vivo-nya ini, queue-nya ini sudah full gitu ya, sampai di sini. Nah, dia kan ini kan menunjukkan resource di memori sebenarnya. Jadi kalau memori itu sudah full, ya secara hardware ya. Nah, maka dia akan melakukan ini apa? Datang setelah buffernya ini penuh akan di drop. Nah, jadi apa namanya? Ini yang disebut dengan tail drop. Nah, oke. Bentuk contoh ya. Jadi kalau kita lihat Vivo ini kan apa namanya? Simple banget lah gitu. Jadi yang datang duluan yaitu yang diproses. Dalam konteks kita itu siapa yang datang, dia juga yang akan didahulukan untuk dikirimkan ke hub berikutnya ya, di relay gitu ya. Nah, atau ditransmit ya. Nah, kemudian variasinya kalau kita lihat ya, Vivo ini kan karena basic ya, variasinya itu bisa macam-macam. Kenapa kalau kita melihat variasi ini kan sebenarnya dari kebutuhan juga gitu ya, bahwa yang pertama layanan di jaringan ya, itu sangat bervariasi. Kemudian user pun ya, user ini kita anggap sebagai pengguna jaringan lah gitu ya, ini juga bervariasi. Kemudian yang ketiga ya, simply ya, apa namanya, kita mengalokasikan resource ini memang asimetris. Jadi dalam beberapa contoh ya dari pengalaman apa namanya pengalaman saya dan mungkin teman-teman juga ya. Jadi
ketika kita mengalokasikan resource jaringan itu kadang kita melihat terlebih dahulu gitu ya. Ini yang connect ke jaringan ini siapa aja gitu. Jika ada komponen jaringan yang pengguna jaringan yang kita anggap penting gitu ya, maka ini akan dijadikan prioritas gitu ya. Ini nanti akan menunjukkan akan berpengaruh pada skematik jaringannya sebenarnya gitu. Nah, contoh seperti ini, misalkan kita dari satu perusahaan gitu ya, kita ingin juga punya web server sendiri gitu ya, file server sendiri, mail server sendiri gitu. Coba teman-teman bayangkan, kalau kita punya cluster server itu, biasanya kita taruh di mana? Taruh di gateway yang dekat dengan ISP atau di dalam jaringan internal. Pilihannya yang paling mungkin ya dan paling make sense itu kita taruh di dekat dengan ISP. Karena apa? Ini akan menghasilkan hub paling sedikit, minimal ke ISP-nya gitu ya. Dan karena akan kita alokasikan ya resource-nya ya lebih besar ke server cluster ini dibandingkan ke jaringan yang lain. Nah, ini yang disebut dengan tadi ya istilahnya itu fairness-nya itu ya. Fairness itu nggak harus sama gitu ya, tapi proporsional. Nah, oke, kembali ke sini ya. Jadi variasi pertama ya ini ada variasi namanya ini priority. Jadi dia melihat juga prioritinya. Nah, priority ini ya itu di mana informasi priority ini ditulis ya di header dari setiap paket. Jadi IP header-nya ini bisa dikasih marking ya. Oh, ini paket penting. Contoh paket penting itu apa sih? Paket yang digunakan untuk kontrol ya. Misalkan apa? Kontrol antar router gitu ya. Terus untuk establish connection gitu ya. Ini kan priority-nya lebih tinggi ya. Nah, mungkin juga paket-paket yang yang dikirimkan atau di exchange ya di antara tadi beberapa server itu gitu. Nah, oke. Nah, anggaplah kita punya priority queuing gitu ya, antrian yang berbasis priority. Maka routernya ya akan mengimplementasikan beberapa VIVO antrian VIVO. Nah, satu untuk masing-masing priority class. Jadi dia punya paralel ya, VIVO queue ya. Nah, rule-nya ya dia akan akan selalu ya mentransmisikan paket dari priority yang paling tinggi. Jika jika queue itu tidak kosong sebelum dia bergerak ke priority yang lebih rendah ya, next gitu. Nah, di dalam setiap priority ini masih di-manage secara VIVO. Nah, bagaimana ilustrasinya? Nanti kita lihat ya. Ilustrasinya, nah di sini nggak ada ilustrasi. Jadi, kalau di priority ini intinya adalah yang priority yang paling tinggi itu selalu didahulukan. Jadi, kalau misalkan dia di markingnya priority dan dia sering exchange gitu ya, maka terlihatnya sebagai user dengan priority rendah. Ini akan ada kayak semacam perlambatan jaringan gitu ya, seolah-olah kita tidak di relay gitu ya, transmisi kita kayak di bottleneck lah gitu ya. Nah, ini terasa di user ini. Nah, sedangkan user yang punya priority atau paket yang priority-nya tinggi ya tidak akan ada apa-apa gitu ya, dia lancar-lancar aja gitu. Nah, oke. Nah, ini tadi caranya dengan menggunakan beberapa VIVO ya, yang masing-masing menunjukkan. Yang kedua ya, ada fair queuing. Jadi kita tahu bahwa VIVO ini kan sebenarnya tidak melihat ya sumber dari traffic. Jadi bisa jadi ya ada sebagian kecil user ini yang karena dia sering menggunakan jaringan gitu ya. Ya di sisi router karena dia nggak melihat sumbernya, maka dia akan melihat oh ya siapa yang datang duluan itu yang akan dilayani gitu. Tetapi kalau dari sisi multi usernya ini tidak akan fair karena apa? Hanya sebagian kecil ya yang akan mendapatkan alokasi resource gitu ya. Sedangkan yang lain sudah keburu di drop gitu ya, sudah keburu buffernya penuh gitu. Nah, karena apa? Karena dia tidak melakukan separasi ya paket ya, yang dia ini bergantung pada flow yang berbeda. Nah, di sini ada fair queuing ya.
Ini apa namanya, salah satu usulan algoritma yang digunakan untuk ini apa namanya, untuk memitigasi isu ini. Nah, idenya adalah ya, jadi apa namanya, setiap flow ini akan dihandle ya oleh queue yang terpisah. Jadi router ini punya multiple queue gitu ya, yang masing-masing menunjukkan flow gitu ya, flow yang berbeda-beda. Nah, kemudian routernya ya itu akan melayani queue ini bukan dengan melihat priority ya seperti yang sebelumnya, tapi bergantian atau kita sebutnya round robin, bergantian dan dia muter gitu ya. Nah, jadi round robinnya ini dia akan mulai dari flow mana? 1, 2, 3, 4, satu lagi gitu ya. 2, 3, 4, satu lagi gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan round robin service-nya gitu. Nah, masing-masing ini akan ada Vivo yang independen gitu ya. Contoh di sini ada 4 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ya, ini kan sederhana sebenarnya gitu ya. Nah, ternyata ya realnya kalau kita lihat ya itu kan dari traffic source ya seperti itu. Kita ngomong dari flow yang berbeda. Tapi ketika kita lihat flow-nya ini sendiri ya kita tahu bahwa flow ini apa namanya tidak akan menunjukkan apa ya, tidak akan menunjukkan hanya menunjukkan source-nya tapi tidak menunjukkan apa namanya jumlah length-nya gitu. Nah, karena dia memang nggak ada informasi itu gitu ya, dia hanya informasinya adalah source-nya gitu. Contoh misalkan router ini misalkan punya 4 interface gitu ya sebagai inbound, maka 4 interface ini masing-masing punya Vivo. Nah, itu apa namanya flow yang dimaksud ya di bagian ini. Tapi kan kita nggak tahu ya bahwa dari 4 interface ini, 4 flow ini dia datang dari mana. Dia punya length berapa gitu. Jadi apa namanya length paketnya ini ya akan akan dilihat bahwa untuk mengalokasikan bandwidth dari outgoing link ya secara fair, maka kita akan lihat bahwa paket length-nya ini perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh ya, jika routernya itu memanage 2 flow, satunya 1000 byte ya, satunya 500 byte, maka round robin-nya ya, maka round robin yang simple tadi dia akan flow yang pertama itu udah dapat 1000, yang kedua baru dapat 500. Di round kedua yang pertama dapat 2000, yang pertama dapat 100 gitu ya. Nah, ini akan tidak fair ya karena yang flow pertama akan sedangkan yang 500 ini hanya dapat sepertiga gitu. Nah, ini dianggap tidak fair gitu ya. Jadi apa yang kita butuhkan ya? Tadi kan round robinnya kan melihat Vivo ya, jumlah Vivo atau jumlah queue-nya. Nah, sekarang yang dilihat adalah bit by bit. Jadi akumulasi ya, akumulasinya. Oke. Jadi contoh misalkan dia 1000 bit ya dari flow pertama. Maka flow keduanya harus dapat 1000 bit. Dengan cara apa? Berarti dia dapat 2 kali kesempatan gitu ya. Gitu. Intinya adalah masing-masing Vivo atau Q ini ya itu dapat giliran yang sama dan jumlah bit yang didapat yang dikonsumsi ya dari masing-masing Q ini adalah sama. Nah, masalahnya adalah jumlah atau ukuran paket ini terkadang tidak menunjukkan angka yang enak gitu untuk dibagi gitu ya. Contoh misalkan satunya 1000 gitu ya, satunya 300. Nah, 300 ini kan setelah dapat 3 kali ya, itu kan baru dapat 900. Kurang 100. Maka kurang 100 ini mau digimanain gitu ya. Kalau dia geser ke flow sebelahnya dianggap nggak fair gitu ya. Tapi kalau dia bablas 300 lagi kan 1200 kan. Nah, ini jadi nggak fair juga gitu. Nah, karena apa? Ini terfragmennya seperti itu ya. Ada kemungkinan dia nggak visible untuk di interleave. Jadi bitnya itu nggak mungkin akan oke saya ngambil 100 saja lah gitu ya. Dari bit setelahnya itu secara basic rule dari router tuh nggak boleh seperti itu ya. Karena itu akan menimbulkan fragmentasi tambahan gitu ya.
Dan router ini nggak memanage komunikasi end-to-end-nya gitu. Yang memanage adalah layer 4. Sehingga apa namanya yang dilakukan ya oleh FQ ya atau VRQ ini adalah apa namanya dia di awal ya itu memutuskan gitu ya kapan paket itu selesai ditransmisikan. Nah, jika dia dikirimkan menggunakan bit by bit dan kemudian dia ya akan menggunakan finishing time ini untuk mengurutkan ya paket untuk transmisi. Jadi dia lihat dari sisi pewaktuannya gitu ya. Tidak straightforward menggunakan ukuran bit by bit. Nah, jadi bagaimana mengaproksimasi ya. Jadi ini sekarang aproksimasi ya, bukan bit by bit yang saklek ya, tapi aproksimasi. Jadi di sini ya kita lihat misalkan di single flow ya. Di single flow ini kita punya PI gitu ya, paket I, panjangnya paket I, terus kemudian SI adalah time router start transmit paket I, FI adalah waktu routernya finish transmitting paket I gitu ya. Maka secara adalah SI plus PI gitu ya. Nah, oke. Di mana VRQ-nya? Kapan kita harus start transmitting paket gitu ya. Nah, ini akan bergantung kapan ya paket ini akan datang gitu. Jadi, apakah datang itu sebelum atau setelah paketnya itu sudah ditransmisikan ya, paket sebelumnya gitu ya. Nah, maka kita membentuk ini ya A ya, menunjukkan waktu paket I datang di router gitu ya. Kemudian SI-nya ya, SI-nya kalau di sebelumnya adalah waktu untuk startnya ya. Maka startnya ini akan akan lihat dari maksimalnya gitu ya. Nah, maksimal dari F ya, F itu adalah finish ya, finish dari paket sebelumnya, dan arrive-nya gitu. Karena kan dia kan nggak mungkin mengirimkan paket yang belum datang gitu ya. Maka dia akan ngambil maksimalnya gitu. Kalau paket datang sebelumnya, dia akan tetap memfinishkan paket sebelumnya. Nah, kemudian FI ini sendiri ya, waktu finishnya itu adalah maksimal dari F1A1 ini ya ditambahkan dengan PI. Karena apa? PI ini sudah sebuah konstanta gitu ya. Nah, karena dia sudah ada ukurannya. Nah, artinya setiap flow ya, kita menghitung FI ya, waktu untuk finish ya kalau di sini ya. Untuk setiap paket yang datang dengan formula tadi. Nah, kemudian kita akan men-treat FI ini sebagai timestamp. Nah, paket berikutnya yang akan ditransmisikan itu adalah paket yang memiliki timestamp yang paling kecil. Jadi dia akan lihat ya, paket mana sih yang sudah lama di buffer gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, oke. Paketnya ya, the packet that should finish transmission before all others. Jadi yang berhak gitu ya didahulukan, ya dia yang datang pertama kali. Namun proses triggeringnya sekarang menggunakan timestamp, bukan menggunakan ukuran ya, atau hanya berurut saja, hanya round robin saja ya. Ini jadi ada kombinasi timestamp. Nah, contoh misalkan di sini ya, jadi F-nya misalkan di sini flow pertama ada F5, F8 sama F10 gitu ya. Maka dia akan akan lihat ya F yang paling gede ya. Yang paling yang earlier finishing time gitu ya. Nah, yang akan dikirimkan gitu. Nah, sehingga ini ya outputnya ini kan outputnya seperti ini. Nah, maka dia outputnya ya ini akan sebentar, paket earlier finishing time are sent first. Jadi paket yang finishing time-nya paling awal gitu ya, paling lama lah bukan paling lama ya, paling awal gitu ya, paling kecil ya, dia akan dikirimkan duluan gitu. Di sini ya, misalkan yang paling kecil kan ini kan 5 ini ya. 5 jadi di sini gitu kan. Ini gitu ya.
kemudian ini ke sini kan, ini gitu ya. Nah, ini kan 10 sana. Nah, contoh yang pertama. Contoh kedua ya, karena apa namanya, ini hanya dapat apa namanya, yang apa namanya, ada yang apa namanya already in progress gitu ya. Nah, maka ini kan flow 2 kan dalam proses transmisi gitu ya, sedangkan flow satunya itu baru datang. Maka ini akan di apa namanya, didahulukan gitu ya. Karena dia sudah proses transmisi gitu ya. Nah, maka ini akan jadi penting kapan waktu yang apa ya, kapan datangnya gitu ya. Nah, oke, kemudian mungkin sedikit apa ya, sedikit awalan ya untuk pertemuan berikutnya bahwa di layer 4 ini kan terutama TCP ya, bagaimana TCP ini memanage congestion gitu ya. Tadi kan kita berbicara tentang alokasi resource gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita memanage kalau ada congestion gitu ya, kalau ada tabrakan. Nah, ini caranya seperti ini ya di tahun 80-an ya, dari apa Van Jacobson gitu ya. Nah, setelah TCP/IP protokol stack ini operasional, maka semakin lama kan semakin banyak node gitu ya, semakin banyak hub kan, semakin banyak layanan yang digunakan. Maka ini akan apa namanya, internet ini akan mengalami ini apa, congestion collapse istilahnya gitu ya. Karena yaitu karena bahan atau dinamis apa, efek dinamis dari sebuah jaringan. Nah, karena apa? Kita lihat hostnya ya di sini akan langsung apa, mengirimkan paket ya. Itu secepat advertise window. Karena kan yang dikomunikasikan antara sender sama receiver ini kan advertise window. Nah, maka routernya ya dengan resource yang terbatas ini akan ada bottleneck. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian apa namanya, akan di drop paket-paketnya gitu ya, sehingga hostnya ini akan time out, terus retransmit lagi. Nah, ini akan memperparah efek dari congestion. Nah, oke. Kemudian ya, idenya bagaimana sih idenya dari apa TCP congestion control ini ya untuk setiap source ini. Jadi apa namanya, pada prinsipnya dia akan melihat ya seberapa besar sih resource yang dimiliki oleh jaringan ya, atau kapasitas dari jaringan. Nah, sehingga dia akan tahu apa namanya seberapa cepat dia harus mengirimkan gitu ya. Nah, jadi pada apa namanya, pada sisi source ya, dia akan melihat ACK gitu ya sebagai sinyal bahwa paketnya itu sudah diterima gitu ya. Nah, sehingga dia akan aman untuk mengirimkan paket yang baru. Jadi ACK-nya ini dianggap sebagai self clocking gitu ya, self trigger gitu ya. Kalau ACK-nya udah dapat gitu ya, maka dia ternyata apa, dia akan mengirimkan paket yang baru gitu. Nah, ada istilah ini ya, additive increase, multiplicative decrease ya. Artinya TCP ini kan sebenarnya kan dia bisa apa namanya, bisa tahu apa namanya, tahu window aman dia itu ya. Itu dengan sebutan kita sebut ya congestion window. Nah, ini akan melimit berapa data yang bisa yang diperbolehkan untuk dikirimkan gitu ya, dan boleh ditransit. Artinya transit itu gini, jadi paket ini kita kirimkan ya, tapi kita masih belum dapat ACK gitu ya. Itu yang kita sebut paket in transit. Nah, congestion window ya, ini untuk mengontrol congestion ya. Ini apa namanya, agak berbeda ya. Ini counterpart ya, apa namanya, ya masih inilah, masih terkait sekali dengan flow control. Sedangkan kalau kita tahu ya, di flow control ini kita tahu ada advertise window ini untuk mengatur flow-nya. Tapi ini tidak mengatur congestion-nya. Sedangkan untuk mengatur congestion kita nanti akan pakai congestion window. Jadi apa yang dilakukan ya, TCP ini ternyata ya dimodifikasi sehingga ya maksimum jumlah byte yang apa namanya, yang belum di ACK gitu ya. Nah, ini apa nama adalah minimum ya dari congestion window. Nah, jadi efektif window-nya sekarang ya itu adalah congestion window juga gitu ya. Dan tentunya seperti sebelumnya advertise window. Nah, ini diambil minimumnya. Artinya apa? Walaupun advertise window-nya ini besar gitu ya. Tapi ketika jaringan ini penuh ini mungkin
efeknya nggak sampai ke receiver ya, receiver tetap bisa pakai advertise window yang gede gitu ya, karena permasalahan jaringannya ini terlokalisir. Jadi congestion window-nya bisa kecil gitu ya dibandingkan dengan advertise window. Maka dia akan lihat minimumnya aja gitu ya, yang aman gitu ya. Sama seperti kalau kita kita lihat misalkan kita punya punya misalkan kita ini ya ke satu rute gitu ya pakai motor misalkan ya. Satunya ini waktunya lebih cepat gitu ya. Satunya waktunya lebih lama gitu ya. Ketika kita pengen cepat, ya udah kita ambil minimalnya aja gitu ya. Itu secara gampang lah seperti itu. Kemudian berikutnya ya, karena max window-nya sudah ditentukan seperti ini, maka efektif window-nya ya, ini adalah max window dikurangi adalah last byte send min last byte act. Jadi max window dikurangi dengan jumlah paket yang belum di ACK gitu ya. Itu efektif window-nya. Nah, oke. Jadi dengan perhitungan seperti ini, maka si max window-nya ya ini akan mereplace advertise window dalam perhitungan efektif window. Nah, jadi TCP source ini ya seolah-olah ya itu dibatasi gitu ya, tidak mengirimkan data ya lebih cepat dibandingkan dengan komponen-komponen yang paling lambat ya. Jadi jaringan ya atau host destination yang dianggap diakomodasi baik oleh jaringan maupun destination host ya. Kalau kita lihat di sini kan sebenarnya gini, advertise window ini kan mencerminkan kemampuan host penerima gitu ya. Congestion window ini menunjukkan kemampuan jaringan. Ya, jadi ambil yang paling minimum itu yang dianggap sebagai max window. Oke, berikutnya kita kan udah jam. Oke. Ya. Oke. Nah, mungkin sedikit lagi ya ditambahin. Jadi untuk untuk melihat problem ini, jadi sebenarnya TCP itu kan punya punya mekanisme untuk mempelajari ya atau mengadaptasi berapa nilai congestion window yang sesuai ya. Nah, advertise window ini kan dikirim oleh receiver side gitu ya. Jadi tidak ada mekanisme untuk mengirimkan congestion window ya. Nah, bagaimana caranya dia tahu menghitung ya congestion window-nya ini. Jadi dia ya yang pertama akan ngeset ya nilai ini dari dari perceive ya. Jadi dari pengetahuan awal jaringan gitu. Jadi pertama pakai konstanta dulu lah gitu ya. Misalkan jaringan Ethernet seperti apa gitu ya, jaringan satelit seperti apa. Dia akan pakai nilai-nilai yang sudah di preset gitu ya. Nah, kemudian ini akan bergerak ya atau melakukan perubahan nilai ini ya. Jika congestion-nya ini naik gitu ya. Kok ada congestion lagi? Nah, dia akan menurunkan congestion window. Nah, jika congestion-nya ini sudah mulai hilang, maka dia akan menaikkan congestion window. Nah, mekanisme ini yang disebut dengan additive increase, multiplicative decrease ya atau AIMD. Nah, jadi kembali ke pertanyaan yang tadi ya. Kalau misalkan kita lihat ya bagaimana source ini bisa mengubah ya menaikkan atau menurunkan congestion window gitu ya. Nah, ternyata apa jawabannya ya itu dilihat dari observasi ya dari paket yang tidak terdeliver atau dari timeout gitu ya. Karena ini yang jadi ukuran paket ini terdeliver atau tidak ya di jaringan. Nggak terdeliver itu bisa di drop ya atau congestion gitu ya. Intinya sih dia kalau nggak dapat ACK gitu ya, itu berarti dia ada congestion. Atau ketika timeout-nya sudah dipenuhi, dia akan menghitung itu sebagai congestion gitu. Nah, karena agak jarang ya paket ini di drop karena error gitu. Nah, jadi TCP yang TCP ini menginterpret ya timeout ya sebagai tanda ini congestion ya dan akan mereduksi rate-nya
Nah, berikutnya ketika timeout ini terjadi, maka source-nya ya akan mengeset congestion window ini menjadi setengahnya. Ya, ini yang disebut dengan bagian dari multiplikatif kalian ya geometri gitu ya. Kalau mau nambah itu apa namanya aditif ya, penambahan. Ini apa namanya mekanisme seperti ini. Ini kalau dia timeout ya, kalau dia timeout dia akan menurunkan apa congestion window-nya ini jadi setengahnya dari nilai sebelumnya. Nah, oke, kemudian apa namanya kalau kita lihat ya, walaupun congestion window ini termnya adalah bytes ya, maka multiplikatif decrease ini lebih gampang dilihat kalau kita menggunakan apa ya, ilustrasi paket gitu ya. Contoh misalkan awalnya 16, jika ada loss yang terdeteksi satu aja gitu ya, dia akan turun ke 8. Nah, ada lagi dia turun ke 4, ada lagi turun ke 2, ada lagi turun ke 1. Nah, karena dia ada MSS ya, maksimum segment size, maka apa namanya congestion window ini tidak boleh ya di bawah apa namanya size dari satu paket, atau di terminologi TCP adalah MSS. Nggak boleh ya, karena nanti kalau terlalu kecil nanti akan jadi apa? Silly window syndrome nanti. Gitu. Nah, seperti itu. Nah, mungkin apa namanya segitu dulu mungkin apa namanya kuliah pagi ini gitu ya. Masih ada 3 menit. Barangkali ada yang ingin bertanya dulu mungkin? Dipersilakan. Nah ini ya. Oh ini sampai MSS. Ya. Ini karena cukup banyak, jadi kita akan coba bahas dikit-dikit. Ya, oke, cukup ya. Saya kira tidak ada pertanyaan ya, sepertinya. Jadi jika tidak ada pertanyaan, maka jangan lupa untuk mengisi absen ya. Di mana di SIX kita ketemu lagi di hari Kamis ya. Kita akan teruskan ya. Semoga bisa kita bahas dengan cukup detail dan cepat. Ini 125 halaman. Ya. Oke. Dari saya cukup sekian dulu ya. Saya akhiri dulu kuliah kita pagi ini ya. Sampai ketemu di hari Kamis ya, jam 7 ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.